Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Sabil Al-Fakih, NP 4323210021. Di sini saya membuat tugas mekatronika yaitu video sensor. Yang pertama, sensor yang digunakan untuk mendeteksi debit dan ketinggian air secara akurat. Anda membutuhkan dua jenis sensor utama. Pertama, sensor ketinggian air atau water level sensor. Sensor ultrasonik, contoh JSN SR04T atau HC SR04. Yang kedua, sensor debit air, flow rate sensor, sensor aliran air efek, HAL. Contoh YF S201 untuk skala kecil atau sensor kecepatan aliran air radar ultrasonik untuk replikasi saluran terbuka yang lebih realistis. B. Spesifikasi sensor, sensor ketinggian air JSN SR04T waterproof. Tegangan kerja DC 5 volt, arus kerja kurang dari 30 mAh, frekuensi akustik 40 kHz, jarak maksimum 4 sampai 4,5 meter, sangat cukup untuk replika bendungan atau pintu air. Jarak minimum yaitu 25 cm. Fitur utama tahan air waterproof probe, cocok untuk lingkungan luar ruangan dekat air. Dua, sensor debit air, yaitu tegangan kerja DC 5 volt 18 volt. Arus maksimum 15 mA pada DC 5 volt, rentang aliran flow rate 1 hingga 30 liter per menit. Tekanan air maksimum yaitu 1,75 MPa. Karakteristik pulsa, frekuensi pulsa sebanding dengan kecepatan putaran baling-baling di dalam sensor akibat aliran air. C. Prinsip kerja. A. Deteksi ketinggian air. Sensor ultrasonik ditempatkan di atas permukaan air, pintu air secara tegak lurus. Deteksi debit air. Air yang mengalir melewati sensor debit akan memutar baling-baling karena di dalam baling-baling terdapat magnet yang memicu Hall efek sensor setiap kali berputar. Logika peringatan dini sistem kontrol. Data ketinggian dan debit air dikirim ke microcontroller secara terus-menerus atau real time. Sensor yang dengan yaitu untuk mengontrol dua variabel utama, temperatur dan waktu. Sensor dan modul yang digunakan adalah yang pertama yaitu sensor temperatur utama, thermocouple tipe K, pilihan terbaik untuk rentang suhu tinggi industri logam. Modul pembaca sensor, sensor atau modul waktu. Spesifikasi sensor yaitu thermocouple tipe K dengan selongsong stainless steel atau keramik. Yang pertama tentang pengukuran suhu sampai minus 200 Celcius sampai kurang lebih 1250 Celcius. Akurasinya yaitu 0,75% tergantung mana yang lebih besar. Output sinyalnya tegangan analog sangat kecil sekitar 41. Proteksi dilengkapi selongsong logam agar sensor tidak rusak akibat oksidasi udara panas di dalam oven. Prinsip kerja oven design. Desain sistem kontrol oven ini menggunakan sistem kendali loop tertutup closed loop, kontrol sistem berbasis PID, proporsional integral, derivatif. Untuk memastikan suhu di dalam oven stabil dan tidak mengalami overshoot, suhu bablas melewati target. Fase pemanasan, heating, dan temperatur kontrol. Deteksi suhu, dua logam berbeda pada ujung termokouple tipe K di dalam oven menerima panas perbedaan suhu antara ujung. Panas di dalam oven dan ujung dingin konektor luar menghasilkan tegangan listrik mikrovolt efek Seebeck. Dua, fase penahan holding time. Begitu suhu oven menyentuh target yang diinginkan, misal 850 Celcius untuk hardening, mikrokontroler akan langsung mengaktifkan mode RTC untuk mulai menghitung mundur waktu, yaitu auto holding time. Fase akhir, mikrokontroler mikrokontroler secara otomatis memutus total arus ke heater lewat SSR. Oven akan membunyikan buzzer pemberitahuan bahwa proses pemanasan selesai dan logam siap dikeluarkan untuk proses pendinginan cepat, atau dibiarkan mendingin perlahan di dalam oven. A. Desain sistem kerja pabrik. Desain sistem kerja ini dirancang menggunakan sistem otomatisasi sekuensial yang dikendalikan oleh unit kontrol pusat seperti PLC. Proses dibagi menjadi tiga stasiun utama yang saling terintegrasi. Yang pertama yaitu stasiun pengadukan. Di sini ada pengisian bahan, proses homogenisasi, dan pewaktuan. Yang kedua yaitu stasiun transportasi kaleng atau conveyor station. Kaleng kemasan kosong ukuran 1 liter. Kedua, kaleng bergerak secara sekuensial menuju nozzle atau pipa. Yang ketiga, ketika kaleng berada tepat tegak lurus di bawah nozzle pengisian, sensor posisi mendeteksinya dan PLC langsung mengetikkan lanjut konveyor untuk memulai proses pengisian. Yang ketiga yaitu stasiun pengisian pengepakan atau filling dan packaging station. Yang pertama proses pengisian katup solenoid pada pipa tangki pengaduk pembuka.
mengalirkan cat masuk dalam kaleng 1 liter. Kedua, kontrol volume otomatis. Ketiga, penyelesaian pengisian. Dan keempat, pengepakan atau penutupan. Sensor yang dibutuhkan dan spesifikasinya untuk memastikan sistem di atas berjalan otomatis presisi yang tinggi diperlukan sensor-sensor industri dan spesifikasi berikut. Sensor keberadaan kaleng atau photoelectric sensor fungsinya yaitu mendeteksi posisi kaleng kosong agar berhenti tepat di bawah nozzle pengisian. Spesifikasinya jarak deteksi 5 cm sampai 30 cm bisa disesuaikan. Tegangan tegangan kerjanya DC, harusnya DC 12 volt sampai 24 volt. Tipe output PNP atau NPN digital output. Tingkat proteksi IP67 tahan debu dan cipratan cairan kimia. Sensor berat pengisian. Fungsinya yaitu mengukur berat cairan cat yang masuk ke dalam kaleng secara real time untuk memastikan volumenya tepat 1 liter. Spesifikasinya kapasitas maksimal 0 sampai 5 kg, sangat aman untuk kapasitas kaleng 1 liter. Tingkat akurasi output modul yaitu 4 sampai 20 mA atau sinyal digital RS485 Modbus ke PLC. Materialnya yaitu stainless steel alloy atau aluminium alloy dengan proteksi karat. Sensor batas atau atas bawah tangki fungsinya memantau ketersediaan bahan baku cat di dalam tangki, pengaduk utama dan mencegah tangki meluap overflow saat pengisian bahan baku. Spesifikasinya jarak pengukurannya 0,25 meter sampai 3 meter. Materialnya yaitu PVDF atau PTFE wajib dilapisi teflon agar tahan terhadap zat solvent thinner yang korosif di dalam cat. Tegangan kerjanya yaitu arusnya DC 24 volt. Output sinyalnya analog 4 sampai 20 mA. Sensor kecepatan putaran mixer fungsinya memastikan motor pengaduk benar-benar berputar pada kecepatan kerja yang ditentukan selama 10 menit. Spesifikasinya ada di sini yaitu logam 2 mili sampai 4 mili, frekuensinya hingga 1 kHz, outputnya pulsa digital. Dan di sini ada daftar pustakanya. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.